Oke, saya ucapkan selamat pagi semuanya dan kita akan memulai kelas kita secara resmi. Mari kita buka kitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu dalam kertas isian kita sudah sampai di nomor 3 sudah selesai ya. Kita akan masuk ke nomor 4 sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita akan baca lagi ayat-ayat atau perikop yang berhubungan dengan itu. Jadi kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Dan karena kita akan kemungkinan ya targetnya kita menyelesaikan pasal ini, jadi kita akan baca semuanya. Oke, saya akan baca ayat 1 sampai 15 karena ruangannya agak besar, jadi agak beda ya. Biasa kalau di sana kita silih berganti. Saya lihat di sini kita ruangannya agak besar, jadi saya saja yang bacakan karena ada mic-nya. Silakan jemaat sekalian mengikuti. Dan karena ini ruangannya agak besar juga, maka kalau bisa duduk agak depan. Ya. Kita akan lihat ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk perang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih hidup. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia kepada kami, dan kami dapat berkumpul tempat ini. Kami telah membaca satu perikop dari firman-Mu, yaitu Wahyu pasal 20. Kami rindu supaya Engkau yang
benar-benar menjelaskannya kepada kami, menerangkannya melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, sehingga kami mengetahui apa yang akan terjadi sesuai dengan yang telah Kau singkapkan, supaya kami tahu bagaimana berlaku pada hari ini. Masih Tuhan kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi kita masih di Wahyu pasal 20. Dan memang papan tulis kita hanya sebesar ini aja ya, kecil. Jadi kalau misalnya tidak terlihat di belakang, boleh untuk sementara maju dulu sebelum nanti mungkin saat bagian ke tempat favorit masing-masing lagi. Dan di Wahyu pasal 20 ini kita belajar tentang apa yang namanya kerajaan 1000 tahun. Dan saya sudah ada singgung minggu yang lalu bahwa dalam kitab Wahyu sendiri ada sesuatu yang tidak proporsional mengenai pembahasannya, di mana 7 tahun kesusahan yang saya gambarkan seperti ini, dan ini tidak sesuai skala. Ini 1000 tahun kerajaan milenium. Nah, sebenarnya kalau sesuai skala 7 tahun dibandingkan 1000 itu kan kecil sekali ya, kurang dari 1:100 ya. Jadi ini sudah tidak sesuai skala. Kalau sesuai skala mungkin 7 tahun kesusahan itu hanya segini saja mungkin. Tetapi untuk yang 7 tahun ini kitab Wahyu membahasnya dari pasal 4 sampai pasal 19. Ya, pasal 4 sampai pasal 19. Sedangkan untuk yang 1000 tahun ini kitab Wahyu hanya membahasnya sebenarnya pasal 20, dan itu pun tidak semua dari pasal 20, melainkan terutama pasal 20 ayat 1 sampai 6. Tetapi memang sumbangsih dari perikop ini sangat besar, karena disinilah kita dikasih tahu bahwa kerajaan Kristus akan berlaku selama 1000 tahun. Tetapi walaupun kitab Wahyu sendiri membahasnya dengan singkat sebenarnya, tetapi informasi Alkitab mengenai periode waktu ini sebenarnya sangat banyak, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama banyak sekali berbicara mengenai masa milenium ini, tetapi di Perjanjian Lama kita tidak dikasih tahu itu adalah 1000 tahun namanya, tapi digambarkan situasi di dalamnya seperti apa. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 kita dikasih tahu panjang dari kerajaan ini atau durasinya adalah 1000 tahun. Dan kita juga ada dikasih tahu sedikit mengenai di dalamnya, tapi jauh lebih banyak nanti kita lihat di dalam Perjanjian Lama, dan kita sudah lihat sebagian dari itu. Dan sekali lagi, kita sebagai orang-orang yang percaya Alkitab secara apa adanya, jadi hermeneutika kita adalah hermeneutika yang literal, ya, gramatikal, historikal, dan itu tidak berarti bahwa kita tidak mengakui ada ilustrasi dalam Alkitab, ada metafora, ada figur-figur atau sesuatu yang figuratif. Kita sangat mengakui itu. Kita sangat mengakui bahwa Alkitab kadang-kadang pakai perumpamaan, Alkitab kadang-kadang pakai analogi, pakai metafora dan hal yang figuratif, itu ada dalam Alkitab. Tetapi metode kita adalah di mana tidak ada indikasi, di tempat-tempat di mana tidak ada indikasi bahwa ini sesuatu yang figuratif, kita tidak perlu carikan. Ya. Dan metode kita adalah kita berkata bahwa kalau arti literalnya saja sudah cukup, maka kita tidak perlu mencari arti figuratifnya lagi. Gitu. Dan karena kita percaya ini terjadi secara literal, maka kerajaan 1000 tahun ini kita bilang akan terjadi secara literal. Akan terjadi secara literal, dan Yesus Kristus benar-benar akan memerintah di atas muka bumi ini. Dan di dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali perikop mengenai itu. Saya akan coba ajak kita lihat saja. Misalnya kita buka di dalam Perjanjian Lama di kitab Yesaya, dan minggu lalu kita ada buka beberapa dari Yesaya juga. Tapi untuk sekedar menggarisbawahi lagi ya, seperti apa kira-kira kerajaan 1000 tahun itu nanti, kita lihat misalnya Yesaya pasal 2. Jadi sebenarnya banyak sekali nubuat di dalam Perjanjian Lama itu baru akan digenapi secara full, secara penuh di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dalam Yesaya pasal 2 misalnya contohnya, dari ayat 1 ayat 2 ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir katanya, gunung tempat rumah Tuhan
Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi coba perhatikan ayat 2. Gunung tempat rumah Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan itu gunung apa? Ya, gunung di Yerusalem sana. Ya, gunung Moria dekat dengan gunung Sion di sana. Jadi Yerusalem itu suatu kota yang ada banyak bukitnya. Ada yang disebut Bukit Sion di situ, ada yang disebut Bukit Moria di situ, dan Bait Suci waktu itu didirikan di atas Bukit Moria. Ya. Jadi gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri itu adalah Yerusalem. Sering disebut Sion atau lain sebagainya. Jadi gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi dari bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi dinubuatkan bahwa suatu saat nanti semua bangsa akan mau ke Yerusalem. Ya, untuk apa? Ayat 3, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi mereka semua mau belajar, ya, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. So dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi ini berkaitan dengan kalau di isian kita, bagi Anda yang pegang isian, ya, kalau Anda tidak pegang isian tidak masalah. Tapi kalau Anda pegang isian, ini sesuai dengan yang di nomor 3B ya. Seiring dengan itu seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, karena awal dari milenium semua orang percaya kepada Tuhan. Di awal dari milenium semua orang yang masuk milenium itu percaya kepada Dia. Anda bisa membayangkan satu dunia di mana semua orangnya orang yang kenal Tuhan. Betapa dunia yang sangat indah pada waktu itu. Dan semuanya akan mencari Tuhan di sini. Perhatikan ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Ia akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan belajar perang. Nah, ini akan terjadi kapan? Sekali lagi, kalau Anda percaya yang disebut sebagai amilenialisme, kalau Anda percaya apa yang disebut amilenialisme, maka ini heran sekali begitu. Bagaimana bisa amilenialisme percaya bahwa sekarang ini sedang terjadi kerajaan 1000 tahun? Saat ini, secara rohani, gereja sedang melaksanakan kerajaan 1000 tahun, sedang memerintah. Tapi kita bilang, kalau gitu kapan ini akan digenapi gitu? Ini kan digenapi di masa milenium, bahwa bangsa tidak akan lagi perang dengan bangsa, bahkan pedang akan dijadikan mata bajak dan sebagainya. Jadi manusia tidak akan bikin senjata lagi. Kapan ini akan terjadi? Anda tahu bahwa ayat ini Yesaya 2 ayat 4 ada tercantum di lobi PBB, lobi kantor PBB yang ada di kota New York. Mereka mengutip ayat ini. Gitu. Jadi waktu PBB didirikan setelah pasca Perang Dunia Kedua, saya lupa persisnya 1940 sekian lah, PBB didirikan. Dan tujuan PBB didirikan, United Nations kan, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah supaya kalau bisa tidak usah ada perang lagi. Begitu. Jadi mereka kutip ayat ini, Yesaya 2 ayat 4. Mereka taruh itu jadi pajangan di kantor PBB di New York sana, bahwa bangsa tidak akan lagi perang melawan bangsa. Tapi apakah berhasil? Mereka gagal total. Mereka gagal total. Sejak PBB didirikan sudah begitu banyak perang yang terjadi dan terus terjadi. Ya, entah itu perang Korea, perang Vietnam, itu baru yang gede-gede aja. Belum yang terjadi kalau misalnya kayak perang suku entah di mana dicatat gitu kan. Misalnya perang Dayak lawan Madura yang kapan itu, perang di Maluku yang Islam lawan Kristen, itu kan semua yang dianggap kecil-kecil gitu malah. Sedangkan perang-perang besar pun terus terjadi sampai hari ini, ya, sampai hari ini terus terjadi. Jadi manusia sudah gagal total. Jadi kita bertanya, di mana amilenialisme bahwa sekarang ini kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung? Nggak ada itu sama sekali. Tidak ada. Ya, kerajaan 1000 tahun itu masih menunggu kedatangan sang raja, kedatangan Yesus Kristus untuk benar-benar mendirikan, dan Dia yang jadi wasit katanya. Dia akan memerintah dengan gada besi. Dan itu sesuai dengan poin 3C kalau bagi yang pegang
maupun antara binatang dan manusia, gitu ya. Dan banyak orang berfokus ke, kalau di milenium itu banyak orang berfokus ke, ada banyak ayat yang minggu lalu juga sudah kita baca, di mana binatangnya sudah semuanya jinak-jinak. Apa, ular main sama anak, ya, anak singa main sama anak domba dan sebagainya. Itu benar, bagus sekali, itu bagus sekali, benar sekali ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah antar manusianya. Gak ada gunanya kalau binatangnya semua jinak-jinak, manusianya masih perang satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya sama sekali. Oke, jadi ini satu contoh. Jadi sekali lagi, walaupun di Wahyu pasal 20 tidak banyak, ya hanya 6 ayat Alkitab bicara mengenai kerajaan 1000 tahun ini, tapi ada materi yang begitu banyak tentang kerajaan 1000 tahun di nabi-nabi di dalam perjanjian lama sebenarnya. Karena boleh dibilang semua pengharapan Israel di perjanjian lama itu ditumpukan kepada kerajaan ini. Ini adalah kerajaan Daud yang dijanjikan. Yang Tuhan berjanji kepada Daud bahwa anakmu akan kubangkitkan dari antaramu, yang separuh digenapi atau sebagian digenapi oleh Salomo tentunya. Tapi penggenapan finalnya adalah Yesus Kristus. Bahwa anakmu akan kubangkitkan, akan duduk di atas takhtamu, dan kerajaan tidak akan beralih dan tidak akan lenyap dan sebagainya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita bisa go on and go on ya, bisa terus dan terus. Kalau kita mau membaca semua perikop di PL yang berhubungan dengan milenium, wah ini bisa banyak sekali minggu sebenarnya. Tapi kita hanya kajian beberapa saja. Kalau yang tentang binatang-binatang itu saya nggak akan buka lagi ya. Itu Yesaya pasal 11, Yesaya pasal 65, karena itu sudah kita buka di minggu yang lalu. Jadi kalau ada yang tertarik soal binatang, minggu lalu ya. Tapi saya ajak kita buka misalnya Yeskiel. Kita buka Yeskiel ya. Yeskiel pasalnya yang ke-36 contohnya. Ini contoh lain lagi tentang kerajaan milenium. Dan sebenarnya minggu lalu kita juga ada bahas bahwa di kerajaan milenium inilah perjanjian baru digenapi. Ya, perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Ya, perjanjian baru itu kalau kita baca di Yeremia 31 sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu, sebenarnya pertama ditujukan kepada kaum Israel dan Yehuda, bahwa mereka akan dihapuskan dosanya, mereka akan terima Roh Kudus, mereka akan dikasih hati yang baru dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita balik sini, kita kan sekarang zaman gereja ya. Ya, ini zaman gereja. Nanti ada masa tribulasi, ada masa milenium. Pertanyaannya, kalau misalnya perjanjian baru ini untuk Israel dan Yehuda, apakah kita hari ini sudah menikmati namanya perjanjian baru ini? Kan kita juga sebut zaman kita zaman perjanjian baru kan? Kita zaman perjanjian baru namanya. Kok katanya perjanjian baru untuk Israel dan Yehuda? Kita bagaimana? Nah, sebenarnya benar, artinya kita sudah duluan mencicipi. Kita sudah duluan mencicipi namanya perjanjian baru ini karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Sedangkan Israel secara nasional mereka menolak Yesus Kristus. Ya, memang ada Israel pribadi yang menerima Yesus seperti rasul-rasul. Ya, ada banyak orang Yahudi yang secara individu menerima Tuhan Yesus. Barnabas, ya, banyaklah. Di hari Pentakosta 3.000 orang Yahudi, kemudian tidak lama kemudian 5.000 orang dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, maksudnya lebih banyak lagi yang menolak. Jadi secara nasional Israel menolak Mesias, mereka menolak Yesus Kristus. Nah, sehingga oleh karena itu mereka masuk dalam penghakiman sebenarnya. Ya, dan apa yang terjadi pada mereka adalah penghakiman. Makanya pada tahun 70 Masehi mereka diserak-serakkan oleh Jenderal Titus, kemudian terjadi lagi sekitar tahun 100-an Masehi dalam pemberontakan namanya Bar Kokhba. Akhirnya mereka diserak-serakkan dan Roma begitu marah dengan Israel sampai Roma mengganti nama itu menjadi Palestina yang sampai sekarang ini ada hubungannya juga ya. Makanya sekarang wilayah itu dikenal sebagai Palestina gitu. Kenapa disebut Palestina? Kalau kita baca di Alkitab, Kanaan, kalau di PL kan sebutnya apa? Tanah Kanaan gitu. Ya, Kanaan, kita bilang Kanaan, Israel masuk Kanaan. Jadi
jadi namanya Kanaan. Belakangan setelah Israel masuk, ya namanya jadi Israel, gitu kan? Lalu kenapa sekarang jadi Palestina? Nah, Palestina itu sebenarnya adalah nama provinsi yang dikasih oleh Roma waktu itu kepada wilayah itu, karena Roma marah sekali dengan orang Israel yang berontak terus, dan akhirnya tahun 100 sekian dalam pemberontakan Bar Kokhba disebarkan orang Israel diasporakan oleh pasukan Romawi pada waktu itu, ya. Sehingga tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi, karena Israel memberontak, makanya mereka tidak lagi menjadi pihak penopang dasar kebenaran. Dan perjanjian baru belum terjadi kepada mereka secara nasional, melainkan terjadi kepada individu yang mau terima Tuhan Yesus, ya. Yang mau terima Tuhan Yesus dapat perjanjian baru ini, yaitu kita diampuni dosanya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dikasih hati yang baru, ya. Jadi secara individu kita sudah menikmati perjanjian baru ini, baik itu non Yahudi seperti kita, maupun Yahudi manapun yang mau percaya Tuhan Yesus, seperti Paulus, seperti Barnabas, ya, Markus, dan lain sebagainya. Jadi baik Yahudi maupun non Yahudi di masa gereja ini, kalau dia terima Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan perjanjian baru ini. Makanya hari ini pun kalau kita ketemu orang Yahudi pun, kita akan mencoba memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus, ya. Dan tetapi secara nasional perjanjian baru ini baru akan digenapi di masa milenium, di mana secara satu bangsa mereka menerima Tuhan. Secara nasional mereka menerima Tuhan. Dan itu akan terjadi di akhir dari tribulasi sebenarnya. Di akhir tribulasi Israel akan bertobat secara nasional, dan akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka ketika mereka hampir dimusnahkan oleh Antikristus di sini, sehingga masuk ke dalam masa milenium. Nah, coba kita lihat Yeskiel pasal 36 yang tadi kita buka di sini. Yeskiel pasalnya yang 36 dikatakan di situ dari ayat yang ke-25, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu roh yang taat. Jadi ini perubahan internal. Nah, ini kan kita sudah nikmati di dalam Yesus Kristus ketika 2 Korintus 5:17 dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Ya, jadi kita sudah nikmati secara individu di sini. Ya, kita dapat hati yang baru segala macam. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Ini sudah kita nikmati belum? Sudah. Itu ketika Efesus 1:13. Ya, Roh Kudus, ketika kita percaya, Roh Kudus apa? Memeteraikan kita, masuk dalam diri kita. Jadi secara individu kita sudah menikmati ini. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita sebagai orang non Yahudi itu kayak sebenarnya janji ini untuk siapa sih? Janji ini kan sebenarnya untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Yeskiel ditulis untuk orang Israel. Sebenarnya perjanjian ini untuk orang Israel, saudara. Cuma di dalam Efesus, di dalam Roma dikatakan gini, mereka yang Israel yang tidak percaya itu seperti cabang yang tercacat. Tapi kemudian ketika mereka tidak percaya, Tuhan patahkan. Kemudian Tuhan cangkokkan kita. Tuhan cangkokkan kita sebagai orang non Yahudi yang tadinya tidak punya ini. Kita tidak punya janji ini sebenarnya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dicangkokkan langsung, sehingga kita jadi bisa menikmati ini juga. Nah, tetapi sebenarnya originalnya ini diberikan pada orang Israel. Dan Tuhan tidak melupakan janjinya kepada Israel. Ini masih akan digenapi untuk Israel di suatu hari nanti, yaitu pada masa milenium. Dan kalau kita baca lagi terus, makanya ada aspek Israelnya yang bukan untuk kita, aspek nasionalnya. Kalau kita mendapatkan aspek individu, aspek pribadinya, itu tadi keselamatan, kita dapat Roh Kudus dan sebagainya. Tapi kalau kita baca terus ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Jelas ini adalah satu aspek nasional. Diam di dalam negeri. Negeri apa? Negeri Israel itu yang Tuhan berikan kepada mereka, ya kan? Ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala noda kenajisanmu. Oke,
pribadi ya. Kami perhatikan, aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Nah ini kapan terjadinya? Ini pada masa milenium. Jadi ada kemakmuran ekonomi. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Aku tidak akan lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan dengan bangsa-bangsa. Oke, jadi itu semua adalah berbicara mengenai di milenium ini ya. Dan coba kita buka masih Yeskiel. Kalau Anda punya Alkitab fisik lebih gampang. Alkitab fisik masih ada keuntungan-keuntungan tertentu ya dari Alkitab elektronik. Kalau Anda punya Alkitab fisik, Anda buka-buka sampai ke Yeskiel 40-nya. Jadi di situ Yeskiel 36 tinggal buka beberapa gambar. Yeskiel 40, maka di situ ada judul perikop penglihatan tentang zaman baru. Ya, judul perikop yang diberikan yang lain di situ pasal 40 sampai pasal 48, penglihatan tentang zaman baru. Dan di sini Yeskiel dikasih lihat penglihatan tentang bait suci, tentang ini mezbah yang baru. Ingat bahwa ketika Yeskiel ditulis, bait suci di Yerusalem kan sudah dihancurkan, sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Tetapi Yeskiel dikasih lihat di sini penglihatan akan bait suci yang baru. Nah, bait suci yang baru yang dikasih lihat kepada Yeskiel ini yang apa? Ternyata bukan yang didirikan oleh Zerubabel kemudian. Karena setelah bait suci dihancurkan tahun 586, ini saya nggak bisa tarik sini lagi ya, mestinya bisa tarik sini lagi di masa perjanjian lama. Tapi 586 sebelum Masehi, bait suci dihancurkan. Sekitar 516 sebelum Masehi didirikan lagi oleh Zerubabel namanya. Ini yang sering disebut sebagai bait kedua, bait suci kedua. Tahun 516, 586 dihancurkan Nebukadnezar. Yang dihancurkan adalah yang disebut sebagai Bait Salomo, karena yang didirikan adalah Salomo. Bait Salomo dihancurkan, bait pertama. Lalu Tuhan gerakkan Zerubabel untuk dirikan lagi bait kedua. Tapi bait kedua ini belum tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Yeskiel ya. Kalau kita baca, kalau kita perhatikan ya. Jadi bait yang dilihat oleh Yeskiel ini bait yang mana? Karena bait kedua ini hancur lagi. Bait kedua ini hancur tahun berapa? Ya tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Bait kedua dihancurkan. Jadi bait pertama dihancurkan, bait kedua dihancurkan, sekarang lagi tidak ada bait. Nah, kita sudah belajar di Wahyu sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, Wahyu pasal 11 dan sebagainya, Tuhan sudah bernubuat nanti di masa tribulasi ini akan ada bait suci. Saat ini belum ada kan? Tadi belum ada, tapi saya berdasarkan firman Tuhan, bukan karena saya cenayang atau orang yang pintar bagaimana, tapi berdasarkan firman Tuhan saya bisa berkata, suatu hari nanti yang bisa bentar lagi, bisa juga saya nggak tahu berapa tahun lagi, ya, bait suci pasti akan didirikan di Yerusalem, ya. Karena itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bait suci pasti akan didirikan lagi di Yerusalem. Nah, itu akan disebut sebagai bait ketiga. Makanya mereka bilang the third temple, bait ketiga. Karena bait pertama adalah Salomo, bait kedua Zerubabel, dan bait ketiga akan didirikan lagi. Tetapi bait ketiga ini nanti akan diambil alih oleh Antikristus di pertengahan tribulasi. Diambil alih oleh Antikristus. Nah, yang dilihat oleh Yeskiel adalah bait milenium sebenarnya. Jadi mungkin ada yang bilang itu bait keempat, ya. Jadi yang dilihat, yang didirikan di tribulasi ini, yaitu akan hancur juga. Tapi akan ada bait yang keempat, bait yang didirikan di dalam milenium. Saya nggak tahu gambarnya di mana. Oke, inilah. Ya. Bait keempat yang akan didirikan di milenium, dan itu sudah dilihat juga oleh Yeskiel. Jadi Yeskiel dari sekitar tahun sekian dia lompatin bait Zerubabel, dia lompatin bait tribulasi, dia langsung lihat bait yang ke milenium itu. Dan itu masuk ke dalam poin keempat kita. Oke ya, masuk dalam poin keempat kita.
di mana dibilang di sini penyembahan di milenium adalah penyembahan yang rohani dan eksternal. Oke, rohani dan eksternal. Jadi agak sedikit beda dengan di masa gereja. Di masa gereja ini tidak pakai bait suci, melainkan hanya rohani saja. Sedangkan kalau di PL simbolik, kita sering bilang kan, kita di graf ini sudah sering bahas, penyembahan penyembelihan nama itu sifatnya simbolik. Sedangkan penyembahan di masa gereja, penyembahan baru ini sifatnya hakikat, rohani. Nanti di milenium itu digabungkan. Jadi rohani dan simbolik digabungkan. Makanya di sini dikatakan rohani dan eksternal. Bait suci didirikan kembali. Dan sekali lagi, kalau Anda ingin lihat bait suci di milenium seperti apa, kita nggak punya waktu untuk baca. Anda baca Yeskiel pasal 40 sampai 48 ini. Di situ dijelaskan di situ bait sucinya seperti apa, mesbahnya. Bait suci didirikan kembali. Dan di sini yang kadang-kadang orang-orang amil, mereka bertanya, masa sih, gitu kan? Masa sih di milenium nanti perlu ada bait suci lagi? Buat apa? Kan kita sudah hakikat. Nah, itu sudah hakikat, ngapain kok kayaknya balik lagi ke bait suci? Kenapa di milenium mau balik lagi ke bait suci, balik lagi ada persembahan korban dan lain sebagainya, kan? Dan dalam isian kita di sini, bait suci didirikan kembali dan ada persembahan domba. Jadi ada persembahan domba lagi di milenium. Nah, mungkin ada orang bertanya, kenapa kalau di milenium masih ada persembahan domba gitu? Bukankah Yesus Kristus sudah memerintah langsung? Benar, Yesus Kristus sudah memerintah langsung, tapi kenapa masih ada persembahan domba? Jadi sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus, itu isian kita ya, sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus. Hal ini diperlukan karena situasi milenium yang sedemikian ideal. Jadi fungsi dari sesuatu yang simbolik itu kan untuk membantu seseorang memvisualisasi sesuatu yang mungkin yang tidak ada di depan mata dia. Ya. Dan kalau sebelum Tuhan Yesus datang di masa PL, mereka perlu visualisasi itu, simbolik itu dalam bentuk domba. Nah, masuk ke zaman PB, zaman gereja, Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan bilang, oke, gak perlu lagi persembahan domba. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalau masuk milenium, kok Tuhan bikin lagi persembahan domba? Apa gunanya lagi gitu kan? Kan Tuhan Yesusnya sudah ada. Nah, benar, Tuhan Yesusnya ada, tapi yang sulit dibayangkan oleh orang-orang di masa milenium sehingga perlu persembahan domba adalah masalah kematian dan kengerian dosa. Nah, kita harus berpikir bahwa bagi orang-orang yang lahir di masa milenium, ini masa yang benar-benar masa keemasan, dan mereka akan sulit sekali membayangkan kondisi seperti kita hari ini. Dimana kalau kita baca di dalam Alkitab, di masa milenium itu tidak ada namanya kelaparan, tidak ada namanya kriminalitas, tidak ada namanya, pokoknya dunianya begitu sempurna, bahkan binatang pun nggak membunuh binatang lain. Jadi boleh dibilang tidak ada pembunuhan di masa milenium. Sehingga ketika misalnya anak-anak yang lahir di milenium ini dikasih tahu bahwa Yesus Kristus mati bagi kamu. Nah, mungkin dalam benak mereka itu agak sulit mencerna mati itu kayak gimana gitu. Maksudnya sampai Yesus Kristus dibunuh, disalibkan. Nah, bagi kita yang di zaman gereja, kita tidak sulit membayangkan ini karena di sekeliling kita hari ini dosa ada di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana, dan kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi anak-anak yang lahir di milenium, mereka tidak mengalami itu. Mereka tidak mengalami keluarga mereka mati. Mereka tidak mengalami ada pembunuhan di komunitas mereka. Tidak ada koran pos kota nanti yang isinya kriminal semua, begitu ya. Tidak ada. Gitu. Jadi sepertinya, nah ini pokoknya kita hanya membaca Alkitab. Alkitab bilang ada persembahan domba lagi di milenium. Dan bisa jadi itu adalah untuk mengingatkan orang-orang tentang pengorbanan Yesus. Bukan karena mereka tidak tahu Yesusnya lagi, Yesusnya ada gitu, tapi
pengorbanannya. Jadi penekanannya itu pada pengorbanannya, ya, kematiannya, pembunuhannya, penyaliban terhadap Yesus Kristus, dan kengerian akan hal tersebut. Nah, itu yang mungkin ditekankan di dalam persembahan domba. Ya. Nah, tadi ada berapa mau tanya Pak Ori dulu? Kan ada ayat juga yang bahwa ada yang umurnya tidak mencapai 100 tahun. Ya. Benar. Berarti ada kematian. Benar, ada kematian, tetapi maksud saya adalah sesuatu yang sangat jarang ya dibandingkan relatif sangat jarang dibandingkan sekarang ini gitu. Dan kematian itu pun bersifat suatu hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan, bukan seseorang misalnya manusia bunuh orang lain. Ya. Nah, jadi sekali lagi kengerian dari suatu tindakan pembunuhan seperti yang mereka lakukan pada Yesus Kristus, di mana orang rame-rame mengelilingi dia, mencambuk dia sampai setengah mati, kemudian menyalibkan dia semacam itu, hal seperti itu tidak akan ada. Ya, Pak Budi. Pak, berkaitan dengan Israel. Ya. Tadi kan pertobatan itu harus berbangsa Israel. Ada ke sana ya? Gimana? Pertobatannya nanti secara negara. Ya, pertobatan Israel, mayoritas Israel. Artinya itu harus digenapi kan? Itu akan digenapi ya. Berarti perang Israel sekarang ini Tuhan bercampur kan? Bukan hanya perang Israel sekarang ini, Tuhan ikut campur dalam semua sejarah kan? Enggak, dalam perang Israel ini berlaku enggak orang yang mengutuk Israel masih dikutuk dan orang yang memberkati Israel diberkati? Oke. Karena biar bagaimana itu harus terjadi kebenaran itu. Benar. Ya kan? Benar. Terus yang zaman baru dari milenium, berarti sudah tidak ada firman Allah seperti apa? Tidak ada firman Allah. Ada. Karena harus kembali kepada sembelih domba. Artinya Injil itu kan ada. Ada dong. Kalau ada, kenapa harus ada persembahan domba? Kan bisa baca di Injil itu. Benar. Kenapa harus ada persembahan domba? Untuk mengingat orang-orang milenium itu kan nggak perlu persembahan domba lagi. Itu akan kembali lagi ke perjanjian lama. Oke, saya jawab. Itu kan. Oke, dua pertanyaan ya. Iya. Oke, dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan ikut campur di dalam perang sekarang? Ya jelas, gitu ya. Tuhan ikut campur dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa izin Tuhan, gitu ya. Lalu dikaitkan dengan itu, apakah masih berlaku barang siapa memberkati kamu akan diberkati, mengutuk kamu akan dikutuk? Ya, itu berlaku. Itu berlaku sepanjang zaman, gitu ya. Itu adalah perjanjian Tuhan kepada Abraham, bahwa barang siapa memberkati keturunanmu akan diberkati, barang siapa mengutuk turunanmu akan dikutuk, dan itu berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu tidak pernah orang yang percaya Tuhan itu yang istilahnya membenci Israel dan mau menghancurkan mereka. Tidak ada. Nah, bukan berarti semua yang Israel lakukan itu otomatis benar, gitu ya. Kalau kita melihat sejarah Israel, ya sering juga mereka ngaco gitu. Terlepas dari konflik yang sekarang ya. Tapi kalau kita lihat di zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, kan Israel sering ngaco juga gitu. Nah, ketika Israel ngaco, ya kita berhak untuk bilang ya kamu salah, dan kamu perlu bertobat. Dan itu bukan mengutuk mereka, itu bukan membenci mereka. Itu termasuk bagian dari memberkati mereka. Termasuk kita di zaman gereja sekarang, kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada mereka, karena mereka sudah menolak Yesus Kristus. Tetapi orang Kristen yang lahir baru tidak mungkin adalah orang yang membenci Israel dan mau menghancurkan Israel. Itu tidak mungkin, karena kita tahu bahwa Israel adalah alat yang Tuhan pakai. Dan kita tahu juga memang secara dispensasional bahwa mereka sekarang sedang
sedang keluar dari jalur Tuhan, itu kita paham, gitu ya. Dan kita berusaha untuk membawakan kabar baik pada mereka. Oke, jadi itu jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua ini begini. Tadi kan pertanyaannya, kenapa ada persembahan domba di sini lagi, kan sudah ada Injil dan sebagainya kan? Dan begini, saya hanya menjawab berdasarkan firman Tuhan gitu. Saya hanya membaca di dalam firman Tuhan bilang di masa milenium ada hal seperti itu. Dan mengenai mengapanya itu yang tadi saya coba untuk menjelaskan, itu usaha saya untuk mencoba memahami kenapa sih Tuhan mau bikin seperti itu lagi gitu ya. Nah, cuman bukan terserah saya ada atau tidak ada persembahan domba di milenium. Itu Tuhan yang singkapkan gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau berkata, Yesaya 40 sampai 48, jadi ada beberapa opsi lah, saya kasih opsi ya. Karena Yesaya kalau kita baca ayat pasal 40 sampai 48 bicara bahwa akan ada lagi bait suci di milenium, akan ada persembahan domba di milenium. Entah kita terima itu, lalu kita mencoba memahami kenapa Tuhan mau bikin seperti itu lagi, seperti yang tadi saya coba jelaskan, gitu kan? Atau kita bilang, oh enggak, ada beberapa opsi. Satu, kita terima. Dua, bilang ini bukan tentang milenium. Yesaya 40-48 bukan tentang milenium. Nah, kalau begitu kita harus masuk eksegesis lagi, gitu kan? Kita harus masuk eksegesis lagi kalau begitu. Kita baca lagi ayatnya. Benar nggak sih tentang milenium atau bukan, gitu kan? Nah, lalu kita terima, kenapa di Yesaya 40-48 ada tentang sungai keluar dari Yerusalem yang sampai begini, dan itu belum pernah digenapi gitu. Ya. Atau nomor 3 kita figuratifkan. Jadi pilihannya 2, 3, terima, tolak, atau figuratifkan, gitu kan? Bisa nggak kalau seandainya kemarin saya tanya Pak Soto, ya, ada kata plan A terjadi. Pertanyaannya kan kemarin, Yesus disalib enggak? Kan Yesus disalibkan. Nah, kan harus digenapi. Harusnya kan kita tidak mengenal tribulasi kalau plan A terjadi. Karena tribulasi itu kan harus ada perjanjian baru. Apakah memang milenium ini berlaku untuk plan A atau memang enggak? Lanjut? Salah Pak. Tribulasi pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Enggak, bukan. Kalau enggak, coba dengarkan dulu. Tribulasi itu sudah dinubuatkan di kitab Daniel bahkan. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Dari sini kita tahu 7 tahun itu ada 1 kali 7 masa. Ya. 1 kali 7 masa. Jadi ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Orang Israel terima atau tidak terima Tuhan Yesus, ini pasti akan terjadi. Cuma kita percaya bahwa memang ada perbedaan. Kalau misalnya orang Israel terima, ya bisa jadi tribulasinya terjadinya cepat gitu. Tribulasi terjadinya cepat, jadi tidak ada mungkin ya, tidak ada ribuan tahun masa ini. penyaliban Yesus ada. Pasti ada, penyaliban Yesus pasti ada, itu sudah dinubuatkan dari kapan-kapan. Berarti yang milenium itu masih jalur milenium juga pasti ada. Ini sudah dinubuatkan, makanya saya bilang di kitab Wahyu saja hanya dikasih 6 ayat, tapi sudah dinubuatkan di puluhan, ratusan perikop perjanjian lama gitu. Ya. Itu sudah dinubuatkan, cuman jadi begini loh. Nubuat Tuhan sudah pasti apa yang dikatakan. Tetapi bukan berarti manusia tidak punya tanggung jawab begitu. Nah, di sini letak penjelasan plan A plan B yang benar. Ya, sebenarnya plan A plan B itu simple kok. Maksudnya begini loh. Plan A plan B itu maksudnya adalah kalau kamu begini, Tuhan punya ini, maksudnya kalau kamu pilih A, jadi ini masalah manusianya sebenarnya. Kalau kamu pilih A, Tuhan akan berbuat begini. Kalau kamu pilih B, Tuhan akan berbuat begini gitu. Itu adalah penjelasan plan A plan B. Jadi nggak usah jauh-jauh. Plan A plan B itu sudah ada sejak Taman Eden. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Kalau kamu tidak makan, berarti tidak akan mati. Itu kan plan A plan B gitu. Plan A plan B di situ, di Taman Eden di situ.
Kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Ya udah, simpel. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ya, itu sudah plan A, plan B. Jadi maksudnya plan A, plan B di sini adalah bahwa manusia punya tanggung jawab. Dan kalau manusia bikin sesuatu, Tuhan punya jawabannya. Kalau manusia pilih yang satu ini lagi, Tuhan punya jawabannya juga. Gitu. Seperti Tuhan bilang sama Saul, Saul, andai kata kamu setia padaku, aku akan kokohkan kerajaan kamu. Itu kan berarti Tuhan kasih tahu Saul, sebenarnya kalau kamu taat itu, aku akan kokohkan kerajaan kamu. Itu kan berarti Tuhan singkapkan ada jalur ke sini gitu. Tapi nyatanya Saul kan nggak taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang sama Saul, aku pecat kamu jadi raja, aku angkat orang lain yang berkenan pada hatiku, yaitu Daud. Nah, jadi sama. Kembali lagi ke masalah Israel tadi. Israel juga punya pilihan di situ, mereka mau terima Tuhan Yesus atau mau tidak terima Tuhan Yesus. Dan untuk yang manapun Tuhan punya rencana di situ. Nah, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu apa yang manusia akan pilih. Jelas Tuhan Maha tahu, Tuhan sudah tahu begitu. Cuman Tuhan ingin kasih tahu manusia, sebenarnya kamu punya pilihan. Ini bukan ditakdirkan. Bahwa manusia makan buah itu bukan ditakdirkan. Bahwa Saul memberontak sama Tuhan bukan ditakdirkan. Bahwa Israel menolak Tuhan Yesus bukan ditakdirkan. Kamu mestinya bisa melakukan yang lain. Dan kalau kamu melakukan yang lain ini, aku sebenarnya siap untuk memberkati kamu. Nah, itu penjelasannya gitu yang bagi saya sangat simpel sih di situ gitu ya. Oke, kita out of time. Jadi kita cuma maju satu ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Baik, yang pertama, kedua, dan ketiga dan keempat, apakah letaknya sama? Apakah letaknya sama? Yang pertama dan kedua letaknya sama. Yang keempat saya nggak tahu. Kemungkinan sama, gitu ya. Kemungkinan sama. Tapi saya tidak bisa pastikan itu. Tapi yang jelas di Yerusalem juga. Nah, kita bilang di Yerusalem. Oke, baik. Kita harus berhenti. Walaupun kita hanya maju sedikit di usia kita, tapi yang penting pembahasan kita dan kita masih paham. Ya. Baik, kita akan berdoa dulu. Karena ramai, saya akan tutup doa. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, kembali juga untuk pelajaran yang kami dapat dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin supaya kami semakin memahaminya, dan kemudian kami dapat melakukannya, dan kemudian kami dapat bertumbuh dan melakukan apa yang perlu kami lakukan pada saat. Yang berdoa Tuhan dalam nama Yesus.